Baik anak-anak, sebelum memulai acara selanjutnya, silakan bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, acara selanjutnya adalah pemberian materi. Materi hari ini akan disampaikan oleh Ketua Korps Mahadipa Jawa Tengah tentang nilai bela negara di masa pandemi yang akan disampaikan secara virtual. Kepada Dr. Randa Theodora Asri, kami silahkan. Terima kasih, Ibu. Salam bela negara. Selamat pagi kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Sekolah Kesatrian, beserta staf, serta Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku yang terkasih kelas 1 atau murid baru yang barusan diterima di SMA Kesatrian. Terima kasih akan kesempatan ini, yaitu kesempatan untuk serta membekali anak-anak didik yang baru, yang semoga kelak akan menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara. Mohon izin, saya sampaikan dari rumah, dan mohon izin saya akan langsung sapa anak-anak dengan materi nilai-nilai bela negara di masa pandemi. Selamat pagi anak-anak. Salam bela negara. Anak-anakku yang terkasih, pertama-tama profesiat ya, karena kalian semua sudah memilih jalan yang benar, yaitu melanjutkan pendidikan kalian di SMA Kesatrian. Ya, sungguh-sungguh membekali anak didiknya sehingga anak didiknya nanti pasti akan sukses. Nah, untuk yang pertama kali perkenalkan, nama Ibu Theo Asri. Seperti yang dikatakan tadi Ibu MC tadi, ya, yang menyatakan bahwa Ibu adalah Ketua Korps Menwa Mahadipa Jawa Tengah, benar, sampai sekarang masih menjabat itu, dan juga sebagai salah satu Dewan Pakar di penggiat kader bela negara Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, saya juga ikut kegiatan organisasi-organisasi yang lain, yang kebetulan juga ada kesempatan atau diberi kesempatan untuk mendampingi kepengurusan ya, tingkatnya Jawa Tengah dan Kota Semarang. Dan kalau kalian lihat, Ibu menggunakan seragam bela negara. Ini biru, ini seragam bela negara, ya, menggunakan bela negara. Ini karena Ibu termasuk pelatih bela negara di Jawa Tengah ini, dan Ibu diasuh oleh Kemhan atau Kementerian Pertahanan. Saya, organisasi saya bersama dengan Bapak guru kalian, yaitu Bapak Pardi. Ya, selamat pagi Pak Pardi. Kalian sudah tahu tentang bela negara? Bela negara. Bela, membela. Dengan cara apapun tetap membela. Negara. Negara siapa ya? Negara itu ya kita semua.
kita semua suatu warga negara. Ya, dalam hal ini kita warga negara Indonesia, kita semua peserta isinya itu kita negara. Apa yang perlu kita bela? Nah, apakah kita perlu menjadi TNI untuk netek senjatanya membela kita semua? Apa kita perlu jadi polisi? Perlu menegakkan kebijaksanaan? Atau menindak sesuatu yang mungkin tidak pas? Atau mau jadi apa? Bela negara sebagai warga negara yang baik, tentunya kita wajib bela negara. Ingat satu hal itu ya. Jadi kita semuanya ini adalah warga negara Indonesia yang wajib membela negaranya dalam kondisi apapun. Apalagi kalau kondisinya masih sedang sulit. Seperti sekarang ini. Kondisi Indonesia, rumah kita bersama ini, memang sedang sulit. Dan kita juga sedang berduka. Karena pandemi corona atau pandemi COVID-19 ini makin merajalela. Maka biasanya Ibu Theo yang memberikan materi langsung ke SMA Kesatrian, mohon izin kali ini lewat virtual. Inilah pandemi yang kita lakukan. Dan kita akan apa? Dengan membela kita semua ini, membela kondisi seperti ini. Membela atau menjaga negara Indonesia, rumah kita bersama ini, ya, tentunya dengan tujuan agar negara ini tetap ada. Negara ini tetap kokoh, dapat menyejahterakan semua warganya. Tentunya demi kelangsungan NKRI. NKRI-nya utuh, aman, nyaman, kita tinggal bersama. Tentunya itu yang ingin kita tuju. Dan mengapa kita wajib dan perlu menjaganya atau membelanya? Tentunya karena satu hal. Kira-kira apa? Yuk. Ya karena kita cinta akan negara ini. Kalau nggak cinta, buat apa? Maka mari kita ceritakan cinta negara kita ini, kita masukkan dalam tindakan kita berupa bela negara, menjaga negara kita. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menjaganya ya? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara menjaganya? Negara kita besar sekali, penuh dengan kekayaan yang harus kita jaga bersama agar supaya tidak diambil oleh negara lain yang sekarang sudah mengincar kekayaan Indonesia kita. Di tempat kita banyak sekali tumbuh pohon-pohonan, banyak sekali pohon-pohonan, tanaman apa saja tumbuh subur di Indonesia. Belum tentu di luar negeri hidup. Begitu juga dengan tambang. Tambang kita banyak sekali. Tambang emas banyak. Ya. Sekarang nikel ini. Ya. Nikel ini sedang diproses besar-besaran. Ya. Dijadikan aset negara yang mana nanti ke depannya akan dapat menghidupi kita semua. Nikel, ingat, nikel untuk dipakai untuk apa? Untuk
baterai. Yang kedepannya mobil-mobil semuanya akan menggunakan listrik yang menggunakan baterai. Ya, nanti kita lihat. Ya, semoga kalian semuanya generasi muda akan dapat mengalami itu semua. Dan harapan ibu juga semoga ibu juga akan mengalami. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi coba bagaimana kita menjaga atau bagaimana kita membela negara kita. Tadi sudah saya katakan. Apakah kita harus perang? Ya, saya kira tidak. Kita cukup menjaga sekitar kita atau sekeliling kita saat ini, ya, menjaga dari kejahatan, dari kelalaian, dari apapun itu yang tujuannya akan menghancurkan ya, tatanan di negara kita, menghancurkan rasa atau yang menimbulkan rasa tidak aman. Nah, untuk itu kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa? Ingat, ya, masa pandemi sekarang belum berakhir. Maka sebetulnya baik kalau kita menjaga agar supaya masa pandemi ini tidak berlarut-larut, tidak makin memprihatinkan atau tidak makin lebih memprihatinkan lagi. Kira-kira dengan cara apa? Kembali dari kita sendiri lah, ya. Baik kalau kita lakukan protokol kesehatan 5M. 5M aja plus lagi. Ya, karena kita harus lebih disiplin lagi. Baik, 5M itu apa saja? Mencuci tangan. Ya. Terus memakai masker. Tadi Ibu sudah menggunakan masker, ya, dan sudah Ibu lepas pada waktu mau nyanyi Indonesia Raya tadi, ya. Dan maskernya mulai sekarang harus 2 loh. Untuk kondisi sekarang tidak bisa masker 1. Masker 2. Pertama masker kesehatan yang sekali buang itu. Yang kedua masker kain yang bisa kita cuci. Ya, jadi diupayakan masker 2, ya, masker kesehatan dan masker kain. Untuk selanjutnya juga menjaga jarak. Semalam Ibu pergi beli vitamin ya di apotek di bawah di Sambangan. Oh ya, rumah Ibu ada di Jalan Papandayan Raya, nomor 100. Semuanya saja kalau memang ada hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan bela negara, boleh ke rumah Ibu. Ya, jadi Ibu kemana? Ke Sambangan, apotek Sambangan, ya. Ke apotek Sambangan. Di sana sudah antri banyak sekali. Sayangnya tidak saya foto ya, mohon izin, tidak saya foto tadi semalam. Tetapi bahwa sudah antri, beli apotek beli apa obat aja di apotek antri, ya. Maka jaga jarak itu perlu. Jaga jarak dalam antrian yang benar. Apalagi dengan yang benar-benar kita sudah tahu bahwa kita ada keluarga kita atau sahabat kita yang terpapar atau tetangga kita yang terpapar. Ya, mohon sungguh-sungguh untuk sementara ini saja ya, jaga jarak dulu ya, agar supaya tidak tertular ke kita dan kita juga tidak menulari orang lain. Ya. Nah, setelah tadi mencuci tangan, memakai masker, ya, jaga jarak.
Dan satu ini nih yang anak muda kadang-kadang lupa, yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Kerumunan itu penting sekali. Ya. Karena apa? Suatu ketika kita ke kerumunan, kita lupa, kita berbaur dengan mereka. Aduh, sementara ini virus coronanya nanti nggak jadi pergi terus. Ya, itu yang perlu diingat. Lanjutnya apa? Mengurangi mobilitas. Kalian tahu toh, sekarang saja sekolah kalian masih belum maksimal untuk bertatap muka. Sekarang kalian kan sedang mendengarkan ibu di rumah masing-masing kan? Itu karena kita sedang mengurangi mobilitas kita juga. Bahwa kita diharapkan untuk tidak pergi-pergi dulu kemana-mana. Ya, apalagi keluar kota di tempat yang zonanya nggak merah, nggak bisa. Ya, jadi kurangi mobilitas dulu dan saling mengingatkan antar teman agar supaya tidak berbuat nekat atau melanggar aturan itu 5M ya. Baik. Kira-kira apa lagi ya yang bisa dilakukan untuk bela negara? Oh iya, pelaksanaan 5M tadi apakah juga membela negara? Oh iya, benar. Kalian berarti juga sudah mematuhi keinginan dari atau peraturan dari pemerintah. Itu namanya bela negara. Karena kalau kita nekat, dan masing-masing layan nekat, bagaimana kondisi negara kita? Kondisinya akan kacau. Penyakitnya akan makin banyak yang menular, dan negara akan semerawut kalau masing-masing warganya susah diatur. Ya. Lanjutnya, salinglah support satu sama lain di saat-saat seperti ini. Ya. Support kalian dibutuhkan. Ya. Dalam arti support untuk berbagi info maupun berbagi apa ya? Kalau kalian punya uang saku, mungkin bisa disisihkan sedikit, ya, kumpulin sebentar, bagikan ke teman kalian yang mungkin membutuhkan. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, Ibu Teo bersama dengan Pak Mardi, ya, dan teman-teman yang menggunakan baju yang seperti ini, ya, itu juga berbagi. Berbagi di mana? Kebetulan berbagi makanan. Berbagi di daerah BSD sana. Ya. Sedikit mengurangi apa ya namanya ya? Sedikit berbagi kebahagiaan. Juga berbagi masker dan sembako. Bersama Pak Wardi juga. Ya, di daerah BSD dan di daerah Gunung Pati. Rata-rata semua yang kita beri perhatian itu mengucapkan terima kasih. Mereka merasa terbantu. Nah, apakah itu juga merupakan bela negara? Iya. Itu merupakan giat bela negara. Ya. Jadi kita nggak memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan juga orang lain. Apalagi orang yang terdampak. Ya. Seperti kemarin, mau izin, ya, Bunda Teo bersama teman-teman dari organisasi yang lain juga berbagi yang sama. Untuk teman-teman atau keluarga yang terdampak. Kebetulan ya, di Sampangan ada gereja. Gereja itu di situ. Ya.
teman-teman gereja beberapa ada yang kenal. Dan kami beri perhatian dengan sekali dengan beberapa teman gereja juga, ya, memberi perhatian tidak hanya pada mereka saja yang sama agama, tetapi juga memberi perhatian pada tetangga-tetangga mereka yang agamanya macam-macam. Kenapa Bunda nggak mau memberikan aja yang gereja aja? Karena kita semua bersaudara. Di Indonesia ada 6 agama dan 1 kepercayaan. Ya, dan tambah kepercayaannya 6 agama. Kita semua diharapkan harus hidup nyaman, rukun, damai, sentosa di Indonesia, rumah kita bersama. Indonesia bukan rumahnya 1-2 orang atau 1-2 agama saja, tetapi semuanya ada di sini. Rumah bersama. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa saja yang harus berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Iya kan? Karena kita kan tidak hanya yang agamanya aja sudah 6. Daerah-daerahnya dari kita sendiri banyak sekali, ratusan. Ya, ratusan suku dan budaya kita. Tetapi, oh ya, bahasa itu juga banyak sekali. Ratusan bahasa yang sebetulnya ada di Indonesia dan di daerah-daerah. Tetapi apa yang hebatnya Indonesia bisa mempersatukan itu semuanya menjadi satu bahasa Indonesia. Sehingga siapapun orang se-Indonesia ini tahu bahwa kita sesaudara. Nah, kalian sebagai calon pemimpin bangsa, jangan lupa itu ya. Kalau kita semua ini sesaudara, rangkul semuanya. Ya, dan Bhinneka Tunggal Ika maksimalkan. Dihayati, dilaksanakan, dan disebarkan ke teman-teman yang lain. Ya. Itu ya yang namanya tadi ya. Jadi, salinglah support satu sama lain. Baik di lingkungan sendiri, teman antar teman, ke sekolahan, ya, maupun bisa keluar di mana saja kalian berada. Tentunya di wilayah Indonesia. Ada satu lagi, apalagi ya yang kira-kira bisa kita lakukan untuk berbela negara, untuk membantu menjaga Indonesia kita ini utuh, aman, nyaman, untuk ditinggali bersama, ya. Zaman kita sekarang ini coba. Siapa yang punya Facebook? Mungkin bisa tunjuk jari. Yang punya Facebook. Yang punya Twitter. Bisa tunjuk jari. Yang punya Instagram. Tunjuk jari. Ibu juga punya loh. Meskipun sudah berumur, ibu punya semuanya. Ya. Ibu menggunakan nama Theo Asri. Theo spasi ASRI, Asri. Nah, itu namanya apa tadi yang saya sebutkan. Saya yakin kalian sudah punya semua. Anak zaman now, ya kan? Pasti punya semua. Itu medsos termasuk media sosial kalian. Apakah kira-kira media sosial kalian berguna, dapat membantukan untuk menjaga Indonesia kita ini, agar kalian dapat melaksanakan bela negara kalian, kewajiban kalian? Ya, amat sangat membantu. Dan silakan dimaksimalkan. Tapi tentunya dengan hal-hal yang baik yang ditaruh di sana.
Jangan sampai isinya cuma apa ya, selfie doang, makan doang, atau malah bahkan cuma isinya makanan doang. Aku makan di sana, aku makan di sana. Jangan ya. Kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar medsos itu nanti berguna, menginspirasi dirimu sendiri dan juga dapat menginspirasi orang lain yang membacanya, yang bertemanan dengan kalian. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan ya? Ya upload aja berita-berita yang baik. Yang sekarang sedang ada berita-berita tentang ini tentang pandemi, ya bagaimana caranya atau tutorialnya isoman itu kan banyak sekali ya. Kamu bisa upload tentunya dengan sumber yang baik. Sumber yang betul-betul kamu rasa, oh ini sumber yang betul. Bukan sumber yang abal-abal atau bahkan, ini apa ya kok meragukan. Kalau meragukan tinggal saja. Nggak usah digunakan. Ya, kira-kira info-info seperti itu. Atau ajakan-ajakan, ayo teman-teman, jangan lupa pakai masker loh ya. Gitu. Ingatkan, dan ingatkan terus hal-hal yang baik. Ya. Ingat bahwa sekolah sekarang ini tidak murah. Ya, cukup mahal. Tetapi kalau sungguh-sungguh kalian mau apa ya? Sungguh-sungguh tekun ya, dan diberi nilai-nilai plus yang tadi ya, bermedsos dengan baik atau kegiatan sekolahnya yang baik, diupload di situ. Tentunya akan menginspirasi teman lain untuk bersikap sama, minimal sama denganmu, dengan kalian semua. Ini kan berarti hal yang baik. Apalagi ingat, setelah sekolah selesai, mungkin kamu akan kuliah atau mungkin akan kerja. Ya. Yang akan kerja, ya, itu juga sebenarnya banyak yang pemutus atau pencari kerja lewatnya medsos. Apalagi kalau kalian sedang melamar pekerjaan. Dicari medsosnya apa. Nah, kalau kamu menorehkan hal yang tidak bagus di situ, konangan dong. Ya toh? Nah, kalau konangan, pilih. Apakah kamu nanti diterima kerja di situ? Enggak juga kan? Ini ternyata di medsosnya itu suka mengkritik negara terus. Ini enggak mau bantu. Enggak usah lah, enggak usah diambil. Buat apa diambil? Sebaliknya, kalau medsosmu baik, isinya baik, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Pasti kalian melamar pekerjaan atau di perusahaan itu, misalnya di suatu perusahaan itu, pasti perusahaannya akan suka, ya, dan akan dipermudah karena kamu sudah meninggalkan jejak yang baik di medsos. Ya. Kalian sudah mengambil jejak-jejak sejarah hidup yang baik yang ditorehkan di media sosial. Maka bela negara tidak dari kita saja, imbasnya ke orang lain, mengajak kebaikan, ya, menyebarkan sesuatu yang baik, itu juga akan menenteramkan siapapun yang membaca dan ingin ikut bersama. Apalagi kalau isinya tentang ajakan untuk bela negara, iya kan? Nanti berguna nggak? Berguna sekali. Ya, maka manfaatkan sebaik-baiknya.
Lanjutnya, kira-kira dengan cara apa kamu dapat berbela negara? Cari aja yang sekitarmu. Coba pikir lagi. Kira-kira apa ya yang banyak? Tadi malam ibu keluar rumah sebentar karena tugas keluarga saja. Tugas sebagai ibu rumah tangga yang mengharuskan keluar sebentar. Ya, keluar. Ternyata jalan-jalan mati lampunya. Karena memang program terakhir ini sedang dimatikan ya lampunya. Beberapa jalan protokol itu masih dimatikan. Dan juga di taman-taman yang tadinya bagus ya, cahaya-cahaya banyak, sekarang sudah tidak ada atau dimatikan. Dalam kondisi seperti itu, kira-kira dibutuhkan kecermatan dalam mengemudi kendaraan apapun, ya atau tidak? Tentunya ya. Nah, berarti harus apa? Kalian harus apa? Hati-hati di jalan raya. Dan saya kira mungkin tidak hanya mengalami, ini kan hanya contoh saja ya, tetapi bahwa satu sikap yang hati-hati di jalan raya itu dibutuhkan. Karena tidak hanya menyangkut kita sendiri sebagai pengguna jalan, tetapi juga orang lain. Kira-kira bagaimana di jalan? Di jalan raya, kalau kamu mengemudi, dibutuhkan keterampilan yang khusus. Kalau belum bisa sungguh-sungguh, ya jangan di jalan besar, jangan di jalan raya. Kalau untuk di jalan raya, tentunya juga membutuhkan surat-surat yang harus untuk kelengkapan motormu, yaitu STNK. Untuk pengemudinya kelengkapannya apa? Surat izin pengemudi atau SIM. Itu juga harus punya. Mungkin belum semua di antara kalian punya. Maka harapan ibu, kalian juga patuh akan peraturan lalu lintas yang ada. Itu sebagai tanda bahwa kalian juga ikut menjaga atau membela negaramu agar supaya tidak kacau balau. Ya, disiplin dari diri sendiri itu biasanya akan juga mendisiplinkan orang lain yang melihatnya. Semoga terlaksana. Ya. Jadi kira-kira itu yang bisa kamu lakukan di sekitar kalian, tentunya toh. Atau ada lagi yang lain? Ibu tidak mendengar suara kalian, tapi nanti udah ditulis ya, dan mungkin bisa disampaikan Pak Guru ya, Pak Guru Pardi atau Pak Guru yang lain, monggo. Ya. Kira-kira apa saja ya sebagai contoh bahwa bela negara itu ternyata bisa kita lakukan dengan mudah, dengan mendisiplinkan diri sendiri di sekitar kita saja. Ya kan? Jadi kita tidak perlu jadi TNI untuk membela negara ini, untuk menenteng senjata perang. Kita juga tak harus menjadi polisi untuk menegakkan keadilan. Dan kita juga tidak perlu menjadi presiden untuk memajukan negara ini. Cukup kita menjadi diri sendiri dan apa? Cukup kita menjadi diri sendiri dan menjadi generasi bangsa yang jujur, menjadi calon pemimpin ya, yang jujur, berprestasi, ya kan? Dan yang paling penting adalah apa juga?
cinta tanah, cintailah tanah airmu ini. Ini tanah airmu sendiri. Indonesia ini rumah kita bersama. Kalau tidak kamu cintai, diambil orang, kamu mau pulang kemana? Ya kan? Nah, dengan demikian, ya, kita memang sungguh-sungguh diharapkan dan memang wajib dan dia sangat diharapkan untuk menjaga negara kita, menjaga rumah kita bersama yang berdasarkan pada Pancasila. Bersyukur loh kita punya Pancasila, ini sudah singgung ya bahwa kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ikanya ya, Bhinneka Tunggal Ika kan ada di Pancasila tuh, ya kan? Ya, kita bersyukur loh ya, kita mempunyai Pancasila bersama ya. Dan Pancasila itu atau Bhinneka Tunggal Ikanya itu kan juga perekat keberagaman kita. Ya. Karenanya lah kita ada di Indonesia. Dan percayalah, harmoni, keselarasan, kedamaian, toleransi, penghormatan akan selalu ada. Ya. Ada kalau kita mengupayakan. Kalau kita mengupayakan, kalau kita nggak mengupayakan, nggak bakalan terjadi. Dan kalau pun mengupayakan juga tidak serta-merta ada dan terjadi. Dibutuhkan kesabaran, tapi saya yakin generasi sekarang seperti kalian itu ya pasti akan mengupayakannya. Ya. Dan tentunya kita harus merawatnya. Kalau sudah ada, kita merawatnya, ya. Dan akhirnya Ibu harus mengatakan pada kalian, jangan lelah untuk membela negara ini, jangan lelah mewarnai kehidupan di negara ini, karena kita ini memang beragam. Kita memang beragam. Dan kita bersaudara. Se-NKRI harga mati. Salam bela negara. Saya kira pengutaran Ibu Theo cukup. Tetapi kalau ada pertanyaan atau apa, kalau memang waktunya masih, akan Ibu balas atau Ibu jawab. Kepada Ibu MC, silakan dilanjut. Waktu saya masih kurang berapa ya untuk menjawab pertanyaan anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Randa Theodora Asri. Materi yang sangat luar biasa yang diberikan kepada anak-anak sehingga nanti anak-anak bisa mengamalkan nilai-nilai bela negara. Seperti itu. Amin. Ya, terima kasih. Baik.